Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kalian masih ingat kasus dari Norma Risma, warga Banten, yang melaporkan mantan suaminya sekarang, kalau dulu masih suaminya yang bernama Rozi, dan juga emaknya sendiri yang bernama Rihana, itu karena digerebek sama warga sedang melakukan adegan yang begituan di rumah kontrakannya di rumah kontrakannya Rozi dan juga Norma Risma. Itu kan dilaporkannya kalau nggak salah di awal tahun 2023 ya, tepatnya sih di tanggal 29 Januari 2023 itu sudah resmi dilaporkan ke Polda Banten. Tetapi kan sampai beberapa hari ini kita mikirin kemana nih kabarnya, kayaknya udah damai gitu karena sudah lebih dari 6 bulan ini tapi nggak ada kelanjutannya. Ternyata hari ini baru aku baca berita bahwa di Treskrimum Polda Banten sudah menetapkan Rozi dan juga Rihana sebagai tersangka atas laporan Norma Risma. Pasal yang dikenakan adalah mengenai perzinahan dan juga perselingkuhan, dan ini adalah pasalnya 284 KUHP. Kalau aku cek pasal 284 KUHP ini nggak main-main loh, karena rumusan tindak pidana zina dalam pasal 284 KUHP adalah perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadukan oleh istri atau suami pelaku zina dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Artinya ini adalah delik aduan, teman-teman. Bukan cuma Norma Risma aja yang tersakiti, tetapi bapaknya Norma Risma ya juga tersakiti. Maksudnya aku bukan berarti menertawakan kesakitan mereka ya. Cuman tuh kadang menggelitik logika aku bagaimana mungkin seorang emak berselingkuh dengan mantunya sendiri. Yang mungkin lupa kronologinya seperti apa sih Anjas. Jadi kronologinya ini kan warga sekitar itu mencurigai Rozi dan juga Rihana itu memiliki hubungan yang tidak sewajarnya. Jadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan dari sejumlah warga sekitar yang mengatakan begini, kami itu warga, mungkin kalau di daerah tingkat keponya cukup tinggi ya antar warga ya. Jadi mereka mengaku bahwa beberapa kali itu melihat Rihana, emaknya dari Norma Risma, itu sering datang ke rumahnya Rozi dan juga Norma Risma pada saat si Normanya nggak ada gitu. Nah, untuk hari apesnya itu adalah kejadian di mana mereka digerebek. Tetapi warga bilang sebelum itu kami sudah mengecek, sudah melakukan pengintaian, bahkan sebelum terjadinya penggerebekan di hari itu pun warga sempat ada yang mengambil tangga dari sebelah rumahnya, kemudian mereka mengintip dari ventilasi dan di situ mereka melihat adegan yang katanya tidak berbusana, kemudian di ruang tamu dan sebagainya. Kalian bisa bayangkanlah apa yang terjadi kalau dua orang dewasa yang sedang dilanda hal-hal seperti itu, apa yang terjadi. Tetapi karena mungkin warga yang tingkat keponya di daerah mungkin cukup tinggi, mereka tidak mau tidak mau melakukan penggerebekan sendirian, tetapi mereka menunggu waktu yang tepat dan mereka berdiskusi dengan kelompok pemuda setempat dan akhirnya mereka menyiapkanlah untuk penjebakannya. Jadi biar ada saksinya gitu. Jadi pada saat si emaknya emaknya dari Norma ini datang ke rumahnya Rozi dan juga Risma ya, itu kan diketahui, warga langsung ngasih tahu pemuda, langsung diintip, langsung didobrak pintunya, dan kalian tahu pada saat mereka digerebek sama warga, kondisinya Rihana itu lagi nggak pakai baju, terus juga Rozinya juga cuma pakai celana pendek dan lari langsung ke kamar mandi. Ini simpang siur sih sebenarnya. Tapi coba kita simak dulu ya sebagai flashback sebelum masuk ke persidangan, teman-teman. Ini adalah keterangannya dari Rihana, emaknya Norma Risma ya, pada saat diwawancara di channelnya Visual Generation, yang dia mengatakan bahwa tuduhan dari media sosial atau warga itu semua adalah bohong. Kronologi sebenarnya seperti apa sih Ibu Rihana? Ini adalah statementnya, teman-teman. Kejadiannya ketika itu suami saya pergi ke Jakarta. Dia berpamitan dengan saya. Nah, ketika suami saya sedang pergi, saya ingin ke tempat anak saya, ingin sholat di sono, terus ingin bertanyakan pada suaminya. Oke.
Dari bahasa tubuhnya aja banyak nengok ke atas sih sebenarnya teman-teman. Terus suaminya pergi mau sholat ke sana. Oke, kan jaraknya juga cukup jauh ya antara rumah Rozi dan juga Rihanna. Kenapa sholatnya ke sana? Bukankah kalau sholat ya ke masjid pada umumnya? Mungkin mau makmuman kali membutuhkan imam gitu Rozi untuk sholat bareng. Terus? Hari ini kerja apa? Begitu. Nah, setelah itu kita ngobrol. Oke, terus dia bilang ke rumahnya Rozi mau nanya juga hari ini kerja apa. Apakah zaman sekarang di Banten sana tidak ada teknologi yang namanya handphone ya? Oke, lanjut lagi. Jadi karena menggelitik logika banget, ama nggak ada ya teknologi namanya handphone untuk nanya jarak jauh. Sebentar sama si RG, tiba-tiba nggak lama kemudian si ketua pemuda datang. Nah, ketika itu saya sedang sholat. Setelah sholat, biasanya kan saya memang kalau sholat itu saya ngebuka pakaian, itu kan berbuka busana. Nah, saya ketika itu saya sedang di kamar. Nah, si gitu. kepala pemuda itu tiba-tiba ngetok-ngetok pintu. Saya ingin memakai busana saya, tapi tiba-tiba dia sudah ada di depan pintu kamar saya. Oh, gitu ya. Jadi kebiasaannya ibunya Norma ini kalau mau sholat tuh buka baju semuanya, habis itu pakai mukenahnya. Unik ya? Aku ngebayangin. Oke, unik banget sih. Terus ada yang ngetok-ngetok. Tapi kok kalau diketok-ketok, kenapa Rozi harus lari ke kamar mandi ya? Kalau mertuanya lagi sholat, ngapain Rozinya kabur ke kamar mandi, bahkan dia menghilang? Kan akhirnya yang ditinggalkan adalah Rihanna doang menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Kenapa Rozi kok kabur seperti itu? Terus apa lagi? Itu, Pak. Jadi ibu Gitu, seperti itu. Tapi itu adalah ya penjelasan dari Rihanna ya. Tapi apapun juga yang terjadi, dari kepolisian sudah menetapkan Rozi dan Rihanna sebagai tersangka. Artinya sudah ada 2 alat bukti yang kuat ya. Karena kan tahapan menjadikan mereka tersangka itu kan nggak cepet ya. Ini paling nggak kan aku lihat jejak digital, penyelidikan menjadi penyidikan itu kan di statusnya menjadi penyidikan di 12 Juli 2023. Itu setelah 6 bulan, dan penetapan tersangkanya itu ya baru beberapa hari yang lalu, artinya sudah cukup matang nih teman-teman. Bahkan di 18 Agustus 2023 lalu juga sudah dilakukan gelar perkara. Jadi sudah dipaparkan semuanya yang berhubungan dengan alat bukti, kronologi dan sebagainya, sudah make sense atau enggak. Gelar perkara itu ya mirip kayak sedikit kayak persidangan gitulah dalam tanda kutip ya. Nah, tahapannya berikutnya adalah pada saat ini sudah penetapan tersangka, apakah akan dilakukan penahanan atau tidak. Berdasarkan aturan biasanya kalau hukuman di atas 5 tahun penjara itu biasanya harus ditahan. Itu adalah yang pertama kriterianya. Yang kedua adalah jika tersangka dinilai akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, itu juga menjadi alasan harus ditahan. Tetapi itu semua adalah hak nanti dari kejaksaan ya. Karena berkasnya ini kan sudah diserahkan kejaksaan, dan kejaksaan menilainya juga sepertinya sudah lengkap, dan ini kalau sudah lengkap akan dialihkan untuk pengadilan negeri dilakukan persidangan. Kita pengen tahu nanti nih di persidangan, apakah ini akan disiarkan atau tidak? Kayaknya enggak teman-teman, karena kalau untuk urusan yang berbau asusila seperti ini atau yang di bawah umur, biasanya tidak akan persidangan itu diperbolehkan dilihat oleh masyarakat umum, apalagi disiarkan. Ini juga kita belajar waktu kasus Sambo ya. Kasus Sambo juga walaupun disiarkan secara umum, yang tingkat pengadilan negeri, itu pun juga beberapa bagian disensor, tidak boleh disiarkan karena berhubungan dengan hal-hal yang berbau seperti ini teman-teman. Oke, ini bagi aku pribadi cukup kaget ya. Norma Risma aku pikir kan ya sudah, mungkin sudah dimaafkan gitu ya, tapi ternyata dimaafkan sudah, proses hukum terus berjalan. Kalau untuk orang tuanya Risma sendiri, ayahnya dan juga ibunya, ini mereka sudah dikatakan sudah berpisah. Jadi ibunya tuh sekarang sudah tinggal di Jakarta ya, bareng sama adik atau kakaknya. Kemudian kalau Rozi sendiri sudah berkali-kali datang ke sejumlah acara ataupun juga podcast di TV nasional pun juga ada. Dia dengan tegas membantah bahwa itu semua adalah salah sangka aja. Padahal Norma Risma juga menunjukkan foto-foto
foto dan juga bukti bahwa sebelum terjadinya penggerebekan oleh warga, itu sebenarnya memang mereka sudah pernah ketahuan, bahkan sudah pernah ngomong satu sama lain. Ini bukanlah kali pertama teman-teman, tetapi itu adalah versi dari Norma Risma yang sudah menunjukkan alat bukti tetapi dibantah semuanya oleh Rozi bahwa Norma Risma itu cuma cemburu aja sama saya. Well, tapi bagi aku pribadi dari keterangannya Ibu Rihanna ya di wawancara tadi, itu nggak masuk akal sih bagi aku pribadi. Masa sih mau sholat harus ke rumah menantu, terus juga kalau mau nanya kerjaannya lagi ngapain, apakah harus datang? Bukankah di zaman sekarang ini ada yang namanya teknologi telepon, ada bisa nelpon pakai WhatsApp atau komunikasi yang lainnya, nggak harus datang. Terus juga keterangan dari warga pun, warga juga melakukan penggerebekan ini bukan karena baru ketahuan sekali itu aja, tapi sudah sering kali ketahuan dan mencurigai. Curiganya adalah warga sekitar itu, namanya mungkin di daerah kali ya, di daerah mungkin tingkat keponya cukup tinggi. Jadi ini hati-hati nih buat yang hobi begituan, harus hati-hati kalau kalian tinggal di daerah. Well, I don't want to judge yang positif atau negatif, tapi ini berurusan dengan kasus hukum. Dikatakan sama warga sekitar adalah ini herannya adalah kalau si Rihanna, mertuanya Rozi datang ke rumah kontrakan yang tidak ada Norma Rismanya, kan jualan mie ayam tuh di rumahnya, kok langsung biasanya ditutup gitu, padahal siang hari. Jadi rumahnya Rozi dan juga Rihanna itu memang sambil juga jualan mie ayam, tapi pada saat emaknya datang itu kok langsung ditutup. Itu yang ngebuat warga curiga, kenapa nih? Dan itu adalah patternnya selalu terjadi seperti itu. Nah, terakhir juga waktu itu kita sempat ketahui mengenai perebutan kayak harta gono gini ya, tentang motor, katanya ditarik lah, tentang uang dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang drama-drama yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya mengenai ini, dan tahapan berikutnya adalah di persidangan. Kita lihat nanti apakah di persidangan Rozi dan Rihanna terbukti secara syah melanggar pasal 284 KUHP, karena pasal 284 KUHP tentang perzinahan tersebut hukumannya itu bisa, bukan 9 tahun, tadi aku salah, maksimal 9 bulan penjara. Oke. Jadi aku tadi salah, aku pikir 9 tahun, ternyata 9 bulan penjara. Oke, berarti kalau 9 bulan penjara bisa ditahannya, bisa menjadi tersangka, nggak perlu ditahan gitu teman-teman. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus Rihanna ini. Terima kasih sudah menonton, dan apakah kalian termasuk yang percaya dengan keputusan dari penyidik, mereka menjadi tersangka, atau kalian lebih percaya dengan keterangannya Ibu Norma Risma, yakni adalah Rihanna, yang mengatakan bahwa tidak benar apa yang dikatakan warga tersebut? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Kodi Anjasa Semara. Sampai jumpa.